Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 7 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan, seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Yesus adalah Anak Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam pikiran kita, kata dunia identik dengan suatu kehidupan yang penuh dengan cobaan dan tantangan. Di dalamnya ada ruang bagi ketidakjujuran, permusuhan, ketidaksetiaan, dan kegagalan. Dunia yang demikian kerap menggoyahkan iman kita. Lantas, bagaimana kita bisa tetap bertahan dalam iman dan kesetiaan kepada Injil?
Rasul Yohanes dalam suratnya berkata, "Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah." Kata-kata ini sebenarnya menegaskan kekuatan utama kita sebagai orang beriman, yaitu keyakinan akan Kristus sebagai Putra Allah. Keyakinan itu juga berarti kita percaya bahwa Kristuslah satu-satunya sumber kekuatan untuk melawan setiap godaan dan tantangan dunia. Karena itu, bagi setiap orang beriman, tidak ada kosakata putus asa. Sebab kita memiliki Tuhan yang telah mengalahkan dunia dan kematian. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pewartaan dan kuasa Tuhan Yesus menghadirkan banyak mujizat dalam dunia. Dan karena mujizat itu, banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepadanya. Ia menyembuhkan dengan belas kasih-Nya, seperti yang dilakukan terhadap seorang yang sakit kusta. Dikisahkan dalam Injil, ketika seorang yang penuh kusta melihat Tuhan Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Orang kusta ini sangat percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Karena percayanya itu, ia memperoleh mujizat kesembuhan. Ungkapan "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku," menunjukkan bahwa orang kusta ini yakin akan kemampuan dan kuasa Yesus untuk menyembuhkannya. Saudara-saudari terkasih, pengalaman orang kusta ini menjadi salah satu contoh bagi kita bagaimana iman dan kepercayaan akan Kristus dapat mengubah hidup seseorang. Marilah kita selalu percaya dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Marilah berdoa. Marilah kita selalu percaya dan mengimani bahwa Yesus adalah Anak Allah. Sebab tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kelahiran penyelamat dunia diwartakan oleh cahaya bintang di langit. Semoga kami semakin mengenal, percaya, dan mengasihi Dia, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.